Hai guys, welcome back to Bicaraksi. Selamat datang lagi di Bicaraksi, tempat atau wadah kalian untuk saling berbicara, saling berbagi cerita, berbagi solusi. Terus kita sama-sama mensupport diri kita supaya kita bisa mencapai impian kita, supaya kita tetap bisa kuat. Ketika kamu sendiri, tapi kamu tidak kesepian. Karena ada aku, karena ada Bicaraksi ini gitu. Kalian bisa dengerin Bicaraksi ini setiap hari Rabu dan Jumat. Oke, lanjut ke topik. Oke. Sebelumnya aku minta maaf banget karena 2 minggu ini aku gak buat podcast. Kenapa sih gak buat podcast gitu ya? Aku ada kesibukan belajar, dan itu pembelajaran lumayan sibuk juga. Dan habis ini tuh aku bakalan belajar juga, ngotak-ngatik dan sebagainya. Tapi karena aku kesibukannya belajar juga, tapi aku juga akan berusaha untuk tetap bisa menjalankan podcast ini gitu. Nah, oke, kembali ke topik tentang 2 anak panah. 2 anak panah ini bukan berarti kalian manah pakai 2 anak manah ya, bukan. Ini tuh tentang 2 pendapat yang berbeda, 2 anak panah yang berbeda, yang berlawanan. Aku dapat tuh ya dari suatu film sejarah gitu. Aku lupa judul filmnya apa, nanti aku share di Instagram maybe. Ada di story itunya ya, di stories itunya itu akan ada, nanti aku bakal share filmnya apa aja, rekomendasi film buat kalian yang lagi bosen di rumah aja ya. Oke. Dari satu film tuh aku dapat kalau misalkan suatu kata-kata motivasi ya, bahwa setiap kita akan melakukan sesuatu selalu ada 2 anak panah yang berbeda. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, kadang hal ini ngebuat kita ngerasa takut untuk mencoba suatu hal. Takut karena takut orang lain bilang jelek, takut dibilang alay dan sebagainya gitu. Dan aku ngerasa hal itu, aku sebenarnya dalam Instagram ini ya, aku mencoba untuk membebaskan diri aku untuk kayak berbicara. Tapi somehow aku tertekan, aku ngerasa takut orang lain gak suka, takut orang lain ngejek atau sebagainya, dengan ketakutan lainnya gitu. Sampai akhirnya ya kita gak nyoba hal itu gitu. Dan itu yang ngebuat aku ngerasa kayak gak bisa bertumbuh di suatu hal yang aku suka gitu loh. Dan Bicaraksi ini sebagai wadah aku untuk mengungkapkan semua yang aku rasakan, supaya aku gak ngerasain takut-takutnya. Dan ini salah satu langkah aku untuk melawan rasa takut itu gitu. Bicaraksi ini tuh tempat aku menyebarkan, tempat aku buat kayak bercerita, tempat aku buat melepaskan emosi yang ada. Dan istilahnya ya, Bicaraksi itulah curhatan hatiku. Iya, pokoknya curhatan hati aku juga gitu. Dan semoga ketika kalian mendengarkan ini, ketika kalian ngerasa loh kok sama gitu ya, semoga kalian mendapatkan solusi yang bisa kalian dapat gitu. And then the next is soal 2 pendapat ini. Tadi aku udah bilang kan, pasti akan selalu ada yang baik dan buruk. Cara untuk melawan ketakutan itu ya mencoba. Gimana caranya kamu bisa melawan ketakutan itu kalau misalkan kamu gak mencoba gitu. Coba aja dulu, kalau misalkan emang akan ada omongan-omongan, apakah omongan itu akan kamu serap dan kamu ambil, atau omongan itu dijadikan kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ataukah omongan itu menjadikan ketakutan besar buat kamu.
Itu pilihan kalian, itu pilihan kamu, bebas kamu ngapain, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Kalau misalkan kamu pengen omongan itu keluar dari masuk kuping kanan keluar kuping kiri, berarti kamu tidak memperdulikan ketakutan itu, kamu bisa lanjut mencoba lagi apa yang kamu suka. Kalau misalkan omongan itu kamu serap, kamu ambil, tapi kamu tidak mempelajarinya, hanya sebatas diserap aja gitu ya, disimpan dalam hati gitu ya, itu akan menjadikan suatu rasa sakit buat kamu. Kalau misalkan omongan itu menjadi dijadikan suatu pelajaran dan pelajaran hidup buat kamu, ya maka kamu akan terus berkembang dan kamu akan terus mencoba untuk memperbaiki hal itu gitu. It's up to you. Itu bebas buat kalian. Itu pilihan kalian. Itu pendapat kalian. Oke? Nah, ngomongin soal pendapat, ini lagi tren abis nih, lagi panas-panasnya nih. Info ini adalah tentang child free. Oke, semuanya pasti udah tahu, atau enggak mungkin ada yang belum tahu nih. Ntar aku jelasin. Salah satu pembicara yang sebenarnya aku suka banget dia, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan sesuatu, aku tuh suka gitu ya. Dia berpendapat bahwa dia ingin child free. Oke, alasan pertama yang aku tahu kenapa dia ingin berpendapat seperti itu di muka umum, di medsos, di YouTube atau sebagainya, karena orang yang namanya artis, selebgram atau YouTubers dan sebagainya pasti akan selalu ada netizen yang bertanya, kenapa nggak punya anak? Kapan nih mau punya anak? Gitu kan. Nah, akhirnya karena dia pusing dengan perkataan-perkataan itu, dia mengungkapkanlah pendapat dia bahwa dia ingin child free. Sampai akhirnya banyak netizen yang gak sependapat sama orang itu. Sampai akhirnya banyak yang ngebully atau yang merendahkan dia gitu. Aku baca di suatu kolom komentar, di situ ada yang berpendapat ya udah nggak apa-apa, pendapat dia gitu, dan juga ada yang ngerasa sok benar dan dia jatuhnya malah ngejatuhin orang lain gitu. Nah, pendapat kamu apa sih, bitch? Bicara sih maksudnya. Pendapat aku soal child free ini, soal orang ini, aku ngerasa kayak ya udah, gak apa-apa. Gak apa di sini adalah gak apa-apa untuk berpendapat seperti itu, gak apa-apa untuk memiliki cara pandang seperti itu. Ya udah gitu. Dia punya pendapat sendiri, dia punya alasan sendiri kenapa dia memilih child free. Kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita buat dia berubah pola pikir ya. Kita juga nggak bisa ngerasa ngebilang ke dia punya anak tuh enak tahu. Tiap pulang kerja selalu ada yang hibur dan sebagainya, makanya punya anak gitu ya. Nggak bisa, kita nggak bisa ngubah cara pandang orang gitu aja, apalagi dengan cara kita merendahkan orang lain. Nah, aku mendapatkan suatu hadis juga. Kalau misalkan orang soleh sudah tidak bisa diganggu lagi, setan tuh bakalan ngasih rasa ke orang itu merasa paling benar sehingga dia menjatuhkan orang lain. So, buat teman-teman sekalian, siapapun itu, mau kalian muslim ataupun tidak, kalian boleh berpendapat tapi jangan sampai kalian menjatuhkan orang lain gitu loh. Itu. Jadi jangan juga sampai berdebat, memiliki berdebat sampai akhirnya memecahkan persaudaraan Islamnya gitu lah. Dan itu kayak satu taktik orang-orang Yahudi gitu ya. So, berhati-hatilah untuk komen, berhati-hatilah untuk berpendapat, jangan sampai menjatuhkan orang lain.
And by the way, kalau misalkan ditanya, kamu ngedukung nggak? Kamu mau child free atau enggak? Ya aku masih dapatnya aja. Masih muda cuy. Oke, jangan ngomongin itu. Ya maksudnya, I think memiliki seorang anak itu satu tanggung jawab besar juga. Mungkin alasan Gita Saf ini ya karena dia juga merasa belum bisa untuk merawat dan menjaganya, karena tanggung jawabnya gede, bukan cuma kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tapi juga anak juga bisa ngebawa orang tuanya ke neraka. Makanya suatu hal yang mereka pikirkan matang-matang gitu ya, supaya biar gak gimana-gimana gitu loh. And then ada yang bilang anak tuh investasi orang tua. Oh my god, no, gak gitu konsepnya, say. Orang tua sama anak tuh sama-sama saling bekerja sama gitu. Gak buat investasi gitu. Dan yang aku tahu, anak itu ya emang suatu keberkahan buat orang tuanya. But bisa juga ketika orang tuanya nggak bisa ngedidik ya anaknya pemikirannya nggak bakalan bagus gitu. And then jangan bilang, aku nggak suka nih orang-orang yang ngomong kayak pemikiran luar, pantas saja pemikiran kayak gitu. Stop. Itu bukan masalah pemikiran luar atau lain sebagainya, tapi itu masalah pendapat, alasan dia gitu. And then soal child free juga aku setuju kalau misalkan sama kata Gita Saf, bahwa kita juga bisa menyakiti anak kita secara mentalnya gitu loh. So kalau misalkan kamu ngerasa mampu, ya udah, it's okay. Kalau misalkan kamu ngerasa nggak mampu, it's okay juga. Jangan sampai merendahkan orang lain. So when ketika kita dipertemukan dalam dua pendapat itu, kita harus menerima apapun itu pendapatnya. Ketika kita mau memperkuat pendapat kita, perkuat dengan suatu hal yang baik, jangan sampai merendahkan orang lain juga gitu. Mungkin segitu aja dari aku. Maybe bisa nambah wawasan juga ke kalian. Kalau misalkan emang ada yang tidak sependapat sama aku, I'm so sorry. Aku minta maaf karena bukan minta maaf sih. Gak apa-apa kalian gak sependapat sama aku, tapi jangan merendahkan juga ya. Oke? Thank you so much udah dengerin podcast ini. Di episode berapa nih aku lupa. Pokoknya thank you di episode 2 anak panah ini. Ketemu lagi di podcast nanti, karena aku bakalan bikin 2 podcast. Thank you so much, and I want to say bye.